agrosawit. Materi ini akan saya edukasi, silahkan simak untuk materi tentang agrosawit. Oke. Jadi pupuk agrosawit ini adalah pupuk dengan teknologi tepat guna, ya, dan teknologi yang pertama kali di Indonesia, yaitu produsen atau formulator menggabungkan antara pupuk NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium, kemudian di dalamnya ada include yang namanya unsur hara mikro esensial, ya, ada molybdenum, ya, ada mangan, ada cuprum, ada zinc, ada boron, ya, ini sudah lengkap semua, yang dikombinasikan dalam kemasan 10 kilogram, ya, kemudian mengandung asam amino dan mengandung teknologi pemenah tanah. Ini teknologi pertama di Indonesia yang membedakan, kalaupun ada pertanyaan, apa sih bedanya pupuk NPK agrosawit dan NPK yang lain yang impor dari Rusia dan Amerika? Ini bedanya. Maka Bapak semua harus mengenal. Ya, nanti kita hitung-hitungan. Betul nggak produk ini bisa memberikan efisiensi biaya kepada para pemilik kebun sawit? Nah, nanti kan kita jabarkan ya. Yang penting kita mengenal dulu ya. Produk ini ketika di launching beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah respon pemilik kebun sawit ini tanpa meminta demprot pun mereka tertarik ingin mencoba. Kenapa mereka tertarik ingin mencoba? Karena kemampuan mitra-mitra PTBS memberikan keyakinan bahwa produk ini mengandung teknologi yang tepat guna tadi, mengandung teknologi nutrisi, ya, kemudian mengandung berbagai bahan-bahan, ya, nutrien, nutrisi yang memang betul-betul dibutuhkan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas tanaman buah segar kelapa sawit. Nah, makanya di sini produk agrosawit ini, ya, ketika di launching, penjualan dan respon pemilik kebun sawit ini tidak susah. Karena dalam teknologi pemupukan, ya, ketika pemilik kebun sawit itu mau menggunakan pupuk, yang dilihat itu NPK-nya rata-rata. Makanya ini salah satu latar belakang kenapa produsen memproduksi produk NPK agrosawit ini, tujuannya tadi. Karena ketika kita memproduksi teknologi slow release mulai dari base pump slow release, kemudian ada fast grow, ada sea grow, ditanya itu NPK, pump base, ya. NPK-nya berapa? NPK-nya berapa? Kalau belum sesuai mereka itu tidak puas. Karena NPK itu ibarat hidangan makanan, ya, katakanlah hidangan nasi Padang. Nah, nasinya itulah NPK, nitrogen, fosfor, kalium yang dibutuhkan dalam jumlah besar untuk dikonsumsi. Sebutnya karbohidrat, itu NPK-nya. Kemudian di situ ada pendukungnya, ada ayam kalionya, ada rendangnya, ada daun singkong, ya, ada kuah-kuah lain. Itu adalah pendukungnya yang disebut hara makro sekunder, kalsium, magnesium, dan sulfur. Nah, kemudian ada lagi yang menentukan cita rasa, yaitu ada garamnya, ada penyedap rasanya. Itulah cita rasa hara mikro esensial, dibutuhkan dalam jumlah kecil. Kalau kebanyakan bisa overdosis. Ya, apa artinya kita melihat hidangan nasi Padang, ya, enak kelihatannya, tapi garamnya terlalu banyak, overdosis, nggak bakal enak kita makannya juga kan. Nah, itu gambarnya seperti itu ya. Maka dari itu judul daripada produk agrosawit ini adalah uh, agrosawit premium fertilizer, ya, strategi meningkatkan produktivitas hasil tanaman buah segar TBS komunitas kelapa sawit. Nah, silahkan Bapak Ibu semua nanti, ya, yang membutuhkan apa flip chart pun kita sedang sediakan, ya, sedang diedit, dibikin dummy-nya, kemudian nanti insya Allah akan dipasarkan, ya, supaya mudah mempelajari dan mengenalkan produk agrosawit kepada pemilik kebun sawit. Oke, nah kemudian Bapak Ibu semua, ya, nah dari desain dua kemasan ini, ya, antara tampak depan dan belakang, maka slide ini saya kembangkan. Karena kalau Bapak Ibu semua baca langsung ini pasti bingung gitu kan, maksudnya apa. Nah, saya mencoba uraikan jadi apa yang dimaksud dengan eh, keterangan-keterangan yang ada pada desain yang diberikan oleh produsen ini. Yang pertama dulu ya. Jadi kalau kita membuka tentang agrosawit ini, ya, di situ ada gambar logo agrosawit, ya. Kemudian eh, di situ ada tulisan premium fertilizer, ya, jadi ini adalah pupuk pupuk premium, ya, berarti yang memiliki kualitas sangat luar biasa. Kemudian ada keterangan water soluble fertilizer. Nah, kalau kita lihat di situ ada 5 keunggulan, ya, di situ bahwa pupuk NPK ini mengandung unsur nitrogen, fosfor, dan kalium 12% untuk nitrogen, 6% untuk fosfor atau P2O5, dan kaliumnya 32%. Artinya pupuk ini bisa diaplikasikan khusus untuk kelapa sawit yang mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas tanaman buah segar. Ya, kemudian di sini NPK agrosawit ini pun sudah bersertifikat nasional Indonesia, ya, sudah ber-SNI.
Yang kedua, ada teknologi ya, 2 kali proses penyerapan nutrisi jauh lebih cepat oleh sistem perakaran. Kemudian ada yang disebut dengan efisiensi biaya ya dari segi penggunaan produk ini kalau digunakan untuk lahan luas 1 hektar per tahun. Kemudian ada complete nutrient supply, mengandung nutrisi yang cukup lengkap yang memang diperuntukkan untuk pertumbuhan vegetatif dan generatif. Arahnya lebih ke generatif, produksi tanaman buah segar kelapa sawit. Nanti akan saya jabarkan semua. Oke. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu semua ya, kita kenali dulu ya legalitas perusahaannya dulu. Jadi produk agrosawit ini legalitasnya ya diproduksi oleh CVNPK Agrokimia. Ya, mau CV mau PT bedanya perusahaan ini kalau CV perorangan, kalau PT ya di apa dikelola oleh banyak orang ya, tapi tetap ada direkturnya, komisaris dan lainnya. Nah, itu tidak masalah. Yang penting sekarang kualitas itu betul-betul sudah bisa memberikan hal yang terbaik buat peningkatan kualitas tanaman buah segar kelapa sawit. Kemudian diproduksi oleh CVNPK Agrokimia, nomor pendaftarannya yang sudah ada di Kementan ini 0103/2025. Ini artinya tanggal, bulan, dan tahunnya baru di launching bulan Maret kemarin. Ya. Kemudian titik 70. Nah, itu kemudian ada nomor pendaftaran barang NPB yang biasanya yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Perdagangan ya, 1105003242795. Nah, ini nomor NPB-nya. Kemudian yang paling utama distributor tunggalnya itulah PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Ya, PT BES Corporation Syariah Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu semua menemukan produk ini dijual di marketplace, menemukan di luar daripada sistem penjualan yang ada di PT BES, ya itu kita harus curiga. Karena PT BES ini adalah sebagai salah satu ya anggota dari AP2LI ya, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung ya Indonesia. Artinya produk ini dijual secara direct selling dari perusahaan langsung ke mitranya. Ya, nah maka dari itu ini salah satu ya bahwa produk agrosawit ini adalah produk yang memang dipasarkan secara langsung ya. Nah, ini tentang legalitas perusahaan. Kemudian di situ ada pengujian di universitas ya, di Universitas Jenderal Sudirman. Ya, jadi kandungan NPK yang tadi 12.632 itu ternyata diujikan di Universitas Jenderal Sudirman yang direkomendasikan oleh Kementerian Pertanian. Ini sudah tertera di dalam izin edar produk agrosawit tersebut yang diujikan di Universitas Jenderal Sudirman tadi ya. Jadi 12.632 ini kandungan NPK ya, maka brand daripada agrosawit itu adalah pupuk NPK agrosawit ya karena mengandung unsur hara makro primer ya. Oke, berikutnya di sini. Nah, kemudian apa sih pupuk NPK agrosawit? Nah, pupuk NPK agrosawit adalah pupuk premium water soluble fertilizer. Kenapa disebut water soluble fertilizer? Karena di dalam kandungan pupuk agrosawit ini ada teknologi kalau kontak dengan kelembaban yang ada di udara, kalau kontak dengan kelembaban yang ada di tanah, maka pupuk ini mudah sekali terurai dan tidak menyisakan residu apapun di dalam tanah, di tanaman maupun di hasil panen. Itulah teknologi yang membedakan produk agrosawit NPK agrosawit dengan NPK yang ada di luaran. Ya, nah itu bedanya. Dan ini teknologi pertama ditemukan dalam pupuk NPK itu ada asam amino, ada asam humat sebagai pemenah tanahnya, ada kandungan hara makro primer, sekunder, dan hara mikro esensial sudah lengkap semua, serta dilengkapi dengan teknologi water soluble fertilizer tadi. Saya pernah mengujikan ya beberapa sendok lalu ke dalam air, itu berjam-jam tuh airnya bening langsung. Artinya apa? Sangat mudah diserap oleh tanaman. Ya. Kemudian diperkaya dan dengan kandungan berupa unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman, sehingga mampu meningkatkan fungsi akar, batang, dan daun, baik fase vegetatif ataupun fase generatif. Fase vegetatif yaitu pertumbuhan, warna hijau daun, pembentukan cabang, pembentukan pelepah, ya, dan itu namanya fase vegetatif. Kalau generatif sudah mengarah kepada pembungaan, polinasi penyerbukan, pengujatan betina, dan lainnya ya. Kemudian dilengkapi juga ya mengandung zat pengatur tumbuh, bahan aktifnya adalah tadi asam amino ya, kemudian dan pemenah tanah berupa asam humat sehingga mampu meningkatkan produktivitas tanaman buah segar kelapa sawit. Nah, itulah narasi yang kita bangun tentang apa sih pupuk NPK agrosawit. Nah, ini jawabannya tadi ya. Nah, Bapak Ibu semua, bagi Bapak Ibu semua bersyukur yang tinggal di berbagai daerah di sentra-sentra sawit. Beda dengan saya tinggal di Bandung ya. Apa namanya ya? Untuk sawit ini ya
terbilang ya tidak banyak ya. Ada di Subang ya, daerah Bandung bagian utara, ada juga di daerah Sukabumi, Jawa Barat ya. Ya itu pun terbatas. Nah, mungkin Bapak dan Ibu semua sering melihat ya, kok sawit itu kok tanamannya menguning. Kok sawit itu seperti yang terkena herbisida gitu kan. Kemudian kok sawit itu kok banyak yang tumbang. Nah, gitu ya. Nah, ternyata komoditas kelapa sawit itu ya yang menyebabkan warna-warna yang tadi saya sampaikan seperti di sini ada defisiensi kalium, artinya tanaman kekurangan kalium itu bercaknya itu berbeda dengan bercak yang kekurangan magnesium. Nah, kalau defisiensi kalium ini eh, terdapat pada satu komoditas kelapa sawit ya dalam satu kebun atau dalam luasan skala luas, maka identifikasinya seperti ini. Jadi bercaknya itu menjari apa searah dengan eh, panjang daun. Nah, itu bercaknya defisiensi kalium. Kalau defisiensi boron, nah itu bercaknya lebih banyak. Ya, bahkan ini akan berhubungan nanti dengan rendemen CPO ya. Rendemen CPO itu dari 100 kilogram brondol, kemudian nanti diekstrak menjadi minyaknya berapa. Nah, itu namanya rendemen, yaitu boron yang menentukan. Kemudian definisi fosfor, nah fosfor pun sama ya. Tanaman mudah terkulai, Bapak Ibu semua kalau melihat tanaman kelapa sawit yang terkulai ya, seperti patah, nah, itu salah satunya defisiensi fosfor juga ya. Defisiensi nitrogen biasanya warnanya menguning karena nitrogen itu bisa memberikan warna cat hijau daun. Dan defisiensi magnesium, nah, di produk agrosawit sawit ada magnesium oksida, yaitu pun identitas seperti ini. Nah, kalau kita menemukan permasalahan seperti ini, maka solusi jawabannya adalah produk agrosawit. Ya, insya Allah nanti ini kita sudah siapkan flip chart Bapak Ibu semua. Jadi ikuti saja programnya, teknik closingnya dan lain-lainnya. Yang penting dalam bimbingan tersebut, insya Allah Bapak Ibu semua nanti bisa untuk mengclosing ataupun memasarkan produk agrosawit itu sendiri. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan, Pak, sebetulnya kandungan agrosawit itu apa sih isinya? Yang pertama, pupuk NPK agrosawit ya mengandung unsur hara mikro, unsur hara makro dan mikro. Nah, apa itu makro? Hara makro primer, kalsium, magnesium, mohon maaf, nitrogen, fosfor dan kalium. Hara makro sekunder, kalsium, magnesium dan sulfur. Hara mikrotes elemen ada boron, ada cufrum, ada zinc, molybdenum dan mangan ya, ada lagi Fe dan satu lagi eh, klor ya. Nah, itu hara mikro esensial. Nah, di produk agrosawit ini sudah include meskipun judulnya NPK agrosawit, tapi di dalamnya ada teknologi pemenah tanah asam humat, ada teknologi zat pengatur tumbuh, bahan bakunya yaitu berupa asam amino, kemudian mengandung hara mikro esensial juga. Dan yang paling utama, nanti ada 4 keunggulan produk agrosawit ini yang tidak dimiliki oleh perusahaan manapun. Tidak dimiliki oleh barang yang sejenis yang beredar di Indonesia. Nah, ini kandungan-kandungannya ya. Kemudian zat pengatur tumbuh dan pemenah tanah ini, inilah salah satu teknologi yang tidak bisa terdeteksi oleh laboratorium. Karena yang bisa menikmati setelah diaplikasi produk agrosawit, itu tanaman tanaman kelapa sawit itu sendiri. Kok tiba-tiba tanaman buah segarnya meningkat hasilnya gitu kan. Kemudian kok tadinya cikal bakal tanaman buah segar itu tidak banyak setelah aplikasi produk ini menjadi karena di situ ada teknologi asam humat pemenah tanah yang mampu memanfaatkan berbagai residu kimia sintetis yang ada pada tanah kawasan lahan-lahan atau perkebunan kelapa sawit itu sendiri. Nah, maka kita harus mengetahui nih, ya, Pak, berapa sih kandungan-kandungannya? Ya, kalau kandungan mah gampang ya dihitung itu begini. Cuman yang harus kita buktikan sama-sama produk ini harus diaplikasikan dan harus kita pantau selama 1 tahun ke depan. Maka tiap Bapak Ibu semua mau memproses produk ini, kemudian mau uji coba 1 bungkus saja dulu ya, ya itu kan pilihan. Nah, cuma yang satu produk satu sak ini jangan diaplikasikan misalnya untuk PM1 4 sampai 8 tahun. Karena dosisnya 500 gram, kita rekomendasikan untuk 20 pohon. Itu keliru, ya. Paling kalau mau kita gunakan hanya 5 pohon saja supaya bisa 4 kali aplikasi. Nah, itu pentingnya edukasi seperti ini. Nah, sekarang satu sak ini katakanlah diaplikasikan untuk 20 pohon karena dosisnya 500 gram per pohon, 1 kali aplikasi misalkan ya. Nah, habis semua, tidak ada aplikasi kedua, ketiga, dan keempat, tidak akan optimal. Maka kalau ada pertanyaan, ini agrosawit ini untuk berapa pohon? Kalau misalkan ordernya cuma satu, uji coba cuma satu, arahkan untuk 5 pohon. Kenapa 5 pohon? Supaya kita bisa aplikasi 4 kali. Karena keberhasilan, ya kalau ketika saya pun berdiskusi dengan ahli-ahli kelapa sawit ya,
baik yang punya lembaga penelitian, PPKS dan lain, mereka itu merekomendasikan untuk pengujian pupuk itu rata-rata paling cepat itu 2 tahun. Nah, kita di sini 3 bulan ingin melihat hasilnya seperti apa gitu kan. Maka silakan arahkan 4 kali aplikasi dulu, baru kita simpulkan setelah 1 tahun ya supaya tuntas semua. Jadi 1 tahun itu termasuk cepat ya, tapi kita bisa menyimpulkan juga. Oke. Nah, kemudian di sini, Bapak Ibu semua, keunggulan pupuk NPK agrosawit dibandingkan dengan produk sejenis yang ada di luaran, ini bedanya. Yang pertama, ada yang disebut dengan Standar Nasional Indonesia yang sertifikatnya ini sudah ada pada produk agrosawit, ya, pupuk dengan Standar Nasional Indonesia. Jadi NPK itu harus ber-SNI, ya. Dan dari produsen pernah menyampaikan, ya, energi ketika kita mengenalkan produk NPK dengan produk pupuk yang lebih cenderung ke hara mikro, itu jauh lebih energinya lebih besar ketika kita mau menyampaikan produk-produk yang lebih didominasi oleh produk unsur hara, baik itu sekunder maupun trace elemen atau hara mikro. Tapi kalau NPK ini paling gampang. Nitrogennya tadi untuk apa, fosfornya untuk apa, kaliumnya untuk apa, ya kandungannya seperti ini sudah ber-SNI, ya. Jangan lagi apa namanya menyimpulkan produk ini meragukan tidak ada ini tidak, sudah lengkap semua, ya. Yang penting Bapak dan Ibu semua di sini ada teknik supaya bisa meyakinkan siapapun supaya bisa menggunakan produk base farming, salah satunya produk agrosawit ini. Kemudian keunggulan yang kedua ada faster absorption, ya. Faster absorption ini adalah salah satu teknologi yang ketika produk ini kontak dengan kelembaban di udara atau relative humidity, kontak dengan kelembaban yang ada di air atau di tanah, ya, maka pupuk ini mudah diserap 2 kali lebih cepat oleh meristem perakaran. Itu teknologi yang tidak bisa kita bandingkan dengan produk sejenis yang ada di Indonesia ini. Ini teknologi pertama nih. Yang kedua, more cost effective. Ya, ini berhubungan antara efisien dan efektif ini tetap ada hubungannya bahwa penghematan biaya pemupukan dalam luasan 1 hektar dalam 1 tahun ini akan didapatkan ketika menggunakan produk agrosawit. Nanti ada analisis biaya kita hitung ya. Kemudian complete nutrient supply. Artinya apa? Mengandung unsur hara untuk meningkatkan produktivitas tanaman buah segar kelapa sawit karena mengandung nutrisi cukup lengkap. Nah, sekarang muncul pertanyaan, Pak, bisa nggak ini agrosawit ini bisa menaikkan pH di lahan-lahan gambut yang tingkat keasamannya tinggi? Nah, perlu saya sampaikan ya, Bapak Ibu semua, antara nutrisi yang dibutuhkan tanaman dengan unsur kalsium, magnesium, ya, yang ada pada kandungan ini. Nah, dari kandungan agrosawit ini, di sini mengandung unsur yang namanya hara makrosekunder yang disebut dengan magnesium oksida atau MgO. Kenapa tidak dipenuhi dengan kalsium? Karena kalsium itu kalau terlalu banyak diaplikasikan itu bisa mengikat fosfor dan mengikat unsur-unsur hal yang lainnya. Maka produk ini kita rekomendasikan bisa untuk tanah dengan nilai pH minimal 5,5. Itu baru kita bisa aplikasikan, ya. Nah, maka kenali dulu Bapak Ibu semua keunggulan produk agrosawit ini seperti apa. Ada 5 ya, sudah ber-SNI, faster absorption, ya, more cost effective dan complete nutrient supply, ya, sudah lengkap semua ini. Oke, berikutnya sekarang. Nah, cara aplikasinya di sini ada 2 cara aplikasi. Yang pertama, pupuk NPK agrosawit ini ada yang dengan teknik kita tanam, jadi siapkan lubang ya, mau 10, 20, 25 cm, maksimal 30 cm pun boleh silakan. Buat lubang pakai cangkul, kemudian kita pendam. Setelah itu dari pangkal datang 10 sampai 25 cm ya, kemudian tutup dengan tanah. Ini diaplikasikan seperti ini supaya tujuannya apa? Ini yang lebih kita rekomendasikan untuk lahan-lahan yang selalu mengalami pasang surut. Jadi kadang tergenang air, kadang surut. Kalau surut kekurangan air, kalau kebanyakan tergenang, itu namanya lahan pasang surut. Maka teknologi yang harus kita aplikasikan dalam aplikasinya yaitu dengan cara proses pemendaman ini atau penanaman ya, ditanam 1 genggam atau setara 500 gram untuk PM1, kemudian setelah itu ditutup. Nah, kalau lahan tersebut tidak tergenang tapi selalu lembab ya, nah Bapak Ibu semua bisa pakai cara yang kedua yang jauh lebih mudah, yaitu disebarkan di sekeliling pohon dengan jarak dari batang 2/3 lebar tajuk atau teram atau paling paling apa paling lebar itu 1 meter saja sekelilingnya. Langsung bintang iklannya Pak Firdaus ya. Beliau ketika orang lain masih berpikir beliau sudah panen uang. Insya Allah nanti 1 tahun ke depan beliau sudah aplikasi itu siap-siap panen repeat order pembelanjaan ulang. Karena rata-rata setiap pemilik kebun sawit diarahkan untuk pembelanjaan itu 1 tahun per hektar 1 tahun. Nah, berapa kebutuhannya? Nah, setelah itu nanti baru
berapa peningkatan yield per tahunnya, tonase yang didapatkannya, apakah di atas 30 ton per hektar per tahun, kali Rp3.000, atau bisa pendapatan 100 juta pun bisa, ya itu semua tergantung dari perawatan sebelumnya. Kalau misalkan tanaman kelapa sawit perawatannya tidak optimal sebelumnya, maka kita harus bersabar. Recovery perbaikan sel mengarah kepada vegetatif dulu, baru mengarah ke generatif. Tapi kalau tanaman sawitnya sudah bagus di aplikasi produk ini jauh lebih dahsyat. Makanya semuanya itu semua kita kaji berdasarkan keilmuan, ya keilmuan pertanian. Oke. Nah kemudian ini, Bapak Ibu semua, cara menghitung ya kebutuhan pupuk NPK agrosawit itu sangat mudah. Ini materi dasar. Meskipun Bapak dan Ibu semua jago closing, ya, tapi tetap ini pasti akan ditanyakan. Jadi yang pertama, berapa sih saya punya lahan? Katakanlah 11 hektar, berapa kebutuhannya? Nah, yang paling pertama harus kita hitung itu, dalam luasan 1 hektar itu, kita harus identifikasi berapa jumlah pohon dalam luasan 1 hektar berdasarkan varietas kelapa sawit itu sendiri. Kalau varietas itu kan ada Simalungun, ada apa tuh, Marihat, ya, ada yang dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), ada yang swasta dan lain, ada yang persilangan Dura, Tenera, dan Visifera, ada eh, Tenera dan Visifera, ada juga Visifera dan Dura, yaitu tergantung daripada besar dan kecilnya daging buah dan inti kernelnya. Nah, kalau kita mendapatkan informasi jenis varietas dan jumlah populasi dalam 1 hektarnya, oh ini mah sawit ada 140 pohon Pak per hektarnya. Kan sawit 140 pohon, ya belum tentu juga. Ada yang 120 pohon, ada yang 130 sampai 136 pelepah menengah, dan ada juga 140 sampai 150 pohon jenis pelepah pendek yang kapasitasnya kalau ditanam 1 hektar itu 10.000 meter persegi bisa menampung 140 sampai 150 pohon per hektar. Inilah yang menentukan nanti kebutuhan order kelapa agro sawitnya ini. Nah, kemudian tentukan stadia umur tanaman. Nah, ini penting. Jadi tanaman sawit itu ya, baik itu umurnya 35, baik itu baru ditanam, baik itu 7 tahun, 7 bulan, berapapun itu ada yang disebut dengan penamaan stadia umur tanaman. Nah, dari stadia umur tanaman ini kita bagi menjadi 5 saja. Ada yang disebut dengan TBM, tanaman belum menghasilkan, rata-rata di bawah 4 tahun. Kemudian ada TM1 yang disebut dengan umur 4 sampai 8 tahun, ada yang disebut dengan TM2 ya, umur 9 sampai 13 tahun, TM3 umur 14 sampai 20 tahun, dan T4 di atas 20 tahun. Nah, ini wajib kita ketahui. Ya, ketika ada seseorang pemilik kebun sawit mau menggunakan produk agro sawit ini, saya punya sawit umurnya 17 tahun. Nah, langsung, wah itu TM3. Berapa dosis TM3? Nah, itu harus cekatan, kita harus pandai menyampaikan. Ya, karena setiap stadium umur tanaman ini punya dosis tersendiri, ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini dosisnya. Jadi dosis ya slide ini atau nanti flip chart ke depannya saya ambil dari materi yang diberikan oleh formulator atau dari produsen. Saya terjemahkan, ternyata dosis stadium umur itu tergantung stadium umur tanaman. Makanya di sini ada tanaman TBM umur di bawah 4 tahun. Pak, bagaimana kalau yang baru tanam replanting? Nah, boleh silakan kasih cuma 1 sendok makan saja. Kalau yang di 4 tahun bagaimana? Ya cukup 100 gram saja atau 4 atau 5 sendok makan, ya. Jadi untuk TBM ini kisarannya boleh 50 gram ya 1 kali aplikasi sampai 100 gram 1 kali aplikasi, atau dosisnya bisa diaplikasikan 400 gram per pohon per tahun. Itu untuk TBM yang katakanlah sudah mendekati tanaman menghasilkan ya di umur 4 tahun. Kalau yang di tanaman baru replanting itu cukup 50 gram, 20 gram saja atau 1 sendok makan itu sudah cukup ya. Jadi mulai dari 20 gram sampai 100 gram tergantung dari umur tanaman tadi. Nah, sekarang ada TM1. TM1 itu menurut tabel yang direkomendasikan oleh produsen, TM1 umur 4 sampai 8 tahun itu dosisnya 2000 gram atau 2 kilogram ya. Nah, atau 20 ons ya, sama ya 2000 gram, 2 kilogram, 20 ons. Nah, sekarang kita hitung 2000 gram ini itu dosis per pohon per tahun. Sedangkan rekomendasi produk agrosawit ini aplikasinya bisa sampai 4 kali. Maka teknologi agrosawit ini bisa kategori slow release dalam pengaplikasian interval aplikasi 3 bulan sekali, tapi penyerapan nutrisinya disebut fast release. Nah, ini gabungan teknologi fast release dengan slow release. Luar biasa ya. Nah, maka di sini 2000 gram dibagi 4 kali aplikasi, yaitu dosisnya 500 gram per pohon per tahun. Kemudian TM2, umur 9 sampai 13 tahun. Dosis 2.500 gram per pohon per tahun.
Nah, 2.500 ini nanti dibagi 4 kali aplikasi, setara dengan 625 ya. Kemudian ada lagi, eh, ini ya, 625 ya. Kemudian ada lagi TM3 umur 14-20 tahun, 3.000 gram per pohon per tahun. Dibagi 4 kali aplikasi, maka dibutuhkan 750 gram. Dan T4 umur di atas 20 tahun, dosis 3.500 gram per pohon per tahun. 3.500 gram ini dibagi 4 kali aplikasi, setara dengan 825 gram per pohon per tahun, per pohon per aplikasi, ya, 825 gram. Nah, maka di sini keterangannya aplikasi teknologi agrosawit ini harus 4 kali aplikasi dalam 1 tahun atau 3 bulan sekali, ya. Jadi yang namanya kebutuhan makanan untuk komoditas sawit ataupun untuk kebutuhan makanan tubuh kita, ya. Jadi makan itu kenapa? Ya, menurut ahli-ahli gizi di Indonesia, ya, kenapa harus ada 3 kali dalam makan, pagi, siang, dan malam? Karena sudah dihitung sama kalau kita mempelajari tentang ilmu yang ada di budidaya perikanan. Ikan itu 8 jam sekali diberikan makan. Karena lambungnya kalau sekarang sudah kenyang, kita berikan lagi makanan tidak akan direspon karena lambungnya sudah penuh. Nah, itu 8 jam itu habis. Makanya teknologi pemberian nutrisi atau pupuk pada komunitas kelapa sawit pun yang direkomendasikan itu adalah ketika pupuk tersebut diserap kemudian habis. Nah, ketika habis itulah kita sudah tersedia lagi, yaitu 3 bulan sekali tadi. Ya, itu rekomendasinya seperti itu. Ya, jadi aplikasinya itu 4 kali aplikasi dalam 1 tahun. Nah, ini sudah kita ketahui ya. Oke, sekarang kita cek di sini. Cara menghitung kebutuhan pupuk NPK agrosawit ini tergantung daripada jumlah populasi dalam luasan 1 hektar tadi. Variabel 120 pohon per hektar dengan variabel 143 pohon per hektar itu jelas berbeda kebutuhan agrosawitnya. Nah, saya berikan hitungan yang mudah seperti ini. Jumlah populasi 120 pohon per hektar, ya anggap kita ketahui dulu 120 pohon per hektar ini jenis pelepah panjang. Kemudian stadia umur tanamannya TM1 umur 4-8 tahun, maka dosis per pohonnya 2.000 gram per pohon per tahun atau 2.000 gram dibagi 4 kali aplikasi yaitu 15 gram per aplikasi per 3 bulan sekali. Ya 500 gram. Nah, maka cara menghitungnya mudah. Aplikasi pertama ya 500 gram per pohon kali 120 pohon. Nah, kalau variabelnya luasan lahannya itu 1 hektar tapi jenis pelepahnya pelepah pendek itu bisa 140 pohon. Tergantung ya. Nah, ini saya cara ngitung seperti ini dulu. Aplikasi pertama 500 gram per pohon kali 120 pohon per hektar, maka didapat 60 kg kebutuhan pupuk agrosawitnya. 60 kg ini dikali 4 kali aplikasi dalam 1 tahun. Maka 60 kg, ya, 60 kg ini dikali 4 kali aplikasi, maka didapatkan 240 kg. 240 kg ini dibagi 10 kg per sak. Karena agrosawit ini satu saknya 10 kg. Maka akan didapat 24 sak dikali 250.000 harga repeat order ya. Itu setara dengan 6 juta. Nah, sekarang kita hitung. Untuk TM1 dulu ya. Nah, di TM1 ini kita membutuhkan hanya 500 gram. 1 kali aplikasi berarti setara dengan dikali 120, maka setara dengan 60 kilo atau 60 sak. 60 karung kecil ya yang ukuran agrosawit ini. Nah, kemudian dia kali 4 kali aplikasi, maka dibutuhkan 240 kilogram. Nah, muncul pertanyaan, Pak, Bapak itu harga 250.000 dari mana? Saya sampaikan harga repeat order. Kenapa harus pakai harga repeat order? Dalam pembelanjaan jumlah besar, tetap yang namanya pemilik kebun sawit itu ingin harga spesial, maka diberikanlah harga repeat order. Nah, bagaimana untuk joinnya? Nah, biasanya setiap pemilik kebun sawit itu tidak mau tahu, apalagi suruh daftar paling nggak mau. Yang penting mereka mengeluarkan uang, kemudian mendapatkan produk ya. Nah, makanya kita berikan harga repeat order. Nah, repeat order ini berapa sih? Kalau Bapak Ibu semua membeli harga repeat order 3 juta dapat 24 produk, maka itu setara dengan 125.000 per PV-nya. 125.000 karena ini ada penambahan per PV-nya 125.000 per saknya, maka totalnya harganya 250.000. Ya, jadi kita berikan harga spesial saja dulu supaya menarik ya, harga repeat order. Maka 240 kg dibagi 10 kg per sak, penambahan 125.000 jadi 250.000. Total 6 juta per hektar per tahun di luar ongkos kirim. Itu dulu, hitung-hitungannya seperti itu dulu saya arahkannya ya. Nah, maka 6 juta per hektar per tahun ini dibagi 120 pohon. Berapa kebagian per pohonnya? Saya hitung kebagiannya 50.000 per pohon per tahun. Nah, pertanyaannya itu terjangkau atau tidak? Sangat terjangkau.
Nah, sekarang kalau kita hitung-hitungan, Bapak Ibu semua ya, saya menghitung. Katakanlah hitungan yang sama untuk TM1 ya. Ya, hitungan yang sama untuk TM1. Petani kelapa sawit ya, petani kelapa sawit yang menggunakan NPK 16 yang dari luar, anggaplah mereka kita berikan harga bandrol di 800.000 per sak 50 kilogram. Ya, maka 800.000 tersebut, ini penggunaan NPK dari luar ya, 800.000 tersebut anggap, padahal kisaran NPK itu berbeda-beda ya, ada 800, ada yang 900, ada 850, 875, kita anggap di 800.000 saja dulu. 800.000 rupiah per 50 kilogram atau per sak NPK 1616, kalau dibagi 50 kilogram itu setara dengan 16.000. Nah, sedangkan yang digunakan oleh pemilik kebun sawit itu TM1 itu selalu diberikan ya 4 kali pengaplikasian. Ya, jadi kalau misalkan dosisnya 4 kilogram saja NPK yang digunakan, maka kita hitung dulu 16.000 ya. 16.000 dikali 4 kali aplikasi, 64.000. Ya, 64.000. 64.000 ya per pohon ya. Dikali 120 pohon, 7.680. Nah, di sini ada selisih ya yang menggunakan NPK tadi, NPK yang murni nitrogen, fosfor, kaliumnya 16 baik dari impor USA ataupun dari Rusia ya. Itu bisa menghabiskan 7.680.000. Nah, produk daripada ini ya itu masing-masing di luar ongkir ya. Nah, produk yang kita gunakan menggunakan agrosawit ini hanya 6 juta per hektar per tahun. Jelas ini efisiensi biaya ini. Meskipun kalau kita hitung harga 1 kilogramnya ini setara dengan 250 ribuan, 25 ribuan, ya. Tapi dosisnya ini kecil karena ada teknologi slow release tadi, 500 gram per pohon per kali aplikasi. Maka kalau dihitung-hitung, ya kebutuhan 2 kilogram tadi dikali 25.000 tadi per kilonya. Dari mana 25.000 tadi? Dari 250.000 dibagi 10 kilogram satu saknya kan. Maka 25.000 dikali kebutuhannya 2 kilo dikali 2 hanya 50.000 saja. Itu jauh sangat terjangkau, sangat sangat efisien sekali. Nah, jadi Bapak Ibu semua harus bisa menghitung itu tuh. Ya, nanti saya sediakan di flip chart ya kalau mau mempelajari dan untuk alat presentasi secara langsung ya. Nah, begitu pula TM2. Nah, TM2 ini dosis yang dibutuhkannya itu ada kenaikan 2.500 gram per pohon per tahun. Atau 2.500 gram dibagi 4 kali aplikasi setara dengan 625 gram per aplikasi atau per 3 bulan sekali. Jumlah populasinya tetap supaya kita mudah hitung di 120 pohon saja dulu. Tadi umur tanamannya TM2 9 sampai 12 tahun berarti 9, 10, 11, 12 itu maksudnya ke TM2. Maka aplikasi pertama dibutuhkan 625 gram per pohon kali 120 pohon itu setara dengan 75 kilogram. Nah, kalau variabel ini berbeda kapasitas luasan 1 hektarnya ada 140 pohon, maka ini pun perubahannya berbeda juga ya kebutuhannya ya. Nah, kita cara hitungnya yang penting tahu dulu ya. Nah, jadi kalau saya aplikasi tanggal 1 Mei ini, kan aplikasi 3 bulan sekali, berarti 1 Mei itu habis nanti di akhir sekitar 30 Meian, itu sudah dihitung 1 bulan. 1 Mei, 1 Juni, 1 Juli, 1 Agustus kita aplikasi yang ke trimester yang kedua. Ya. Nah, dari sini kita mengetahui, Pak, bagaimana kalau aplikasinya, ya, bagaimana kalau kita aplikasinya di tanggal 18 Mei, ya berarti kita aplikasi 18 Agustus. Ya, jadi 3 bulan sekali itu harus kita pahami semua. Nah, kemudian sekarang kebutuhan NPK-nya agrosawit ini per hektar per tahun itu adalah 300 kilogram dibagi 10 kilogram per sak ya. Itu setara dengan 30 sak. 30 sak itu dikali 250.000 harga repeat order. Sudah ada penambahan yang 125.000 tadi ya. Nah, kalau ingin mendapatkan ini bagaimana gitu kan? Ya tadi, kalau kita memberikan harga end user ya itu terlalu mahal. Jadi silakan arahkan menggunakan harga repeat order meskipun ada penambahan 125.000 maka harga ini adalah tetap di 250.000 di luar ongkos kirim ya. Nah, kemudian 30 sak dikali 250.000 itu harga repeat order setara dengan berapa? 7.500.000 rupiah per hektar per tahun ya. 7.500 per hektar per tahun. Nah, jadi kalau kita menghitung 7.500 ini ya kalau kita hitung atau 7,5 juta ya, 7.500.000 ya, dibagi 120 pohon setara 62.500. Ya, ada 62.500. Nah, sekarang penggunaan NPK dari luar berapa? Nah, perlu saya sampaikan ya, kisaran pemberian pupuk di luar itu saya pernah
pantau, ada yang menyampaikan 97.000 per pohon per tahun. Tentunya tergantung stadium umur tanaman. Ada juga yang menyampaikan 225.000 per pohon per tahun. Nah, maka inilah hitung-hitungan dasar inilah yang harus Bapak Ibu semua pahami supaya bisa dicerna, supaya bisa dipahami juga oleh pemilik kebun sawit bahwa produk agrosawit ini selain mengandung teknologi yang tadi tepat guna tadi, ada teknologi slow release-nya, ada fast release-nya, ada asam amino, ada asam humat, ada hara mikroesensialnya, ada hara makro sekunder, ada hara makro primer, ya ada teknologi water soluble fertilizer dan lain-lainnya. Kita pun harus bisa menghitung ini. Karena ini pasti akan ditanyakan. Ya, pasti akan ditanyakan. Makanya saya kalau ada eh, pengusaha sawit yang datang ke kantor, biasanya diminta oleh owner atau manajemen ya, Pak Wan dampingi ada tamu pengusaha sawit. Pertama saya membuka percakapan ya, karena memang karena beliau yang datang ini pengusaha sawit ini kan formal, maka saya buka dulu company profil PT BES. Yang kedua saya sampaikan konsep sustainability yang sudah dibangun oleh PT BES selama 5 tahun ini ya. Kemudian saya mulai perkenalkan tentang produk based farming. Nah, kemudian berikutnya saya eh, setelah memperkenalkan bagaimana cara pengaplikasian dan analisis biayanya. Nah, dari sinilah saya menyampaikan seperti ini yang diminta oleh mereka. Jadi, ya, tetap materi dasar ini harus kita kuasai. Nah, oke, kita sudah bercerita tentang produk knowledge tertarik. Nah, saya punya lahan, ya, seperti muncul ya di TikTok nih Pak Firdaus. Beliau sedang closing di 700 hektar lebih nih, luar biasa ya. Beliau hitungannya sudah jalan saja karena sudah terbiasa. Bisa karena terbiasa. Artinya, ketika kita mau memprospek produk agrosawit ke pemilik kebun sawit ini, kita harus tahu hitungan dasarnya ini seperti ini. Ya, supaya apa? Supaya ketika ada permintaan, saya punya lahan nih, katakanlah 5 hektar, berapa kebutuhannya? Kita sudah bisa menghitung sendiri. Itu kan artinya kita sedang menghitung uang. Tapi kalau dasarnya kita tidak pahami, ya bagaimana kita bisa memberikan solusi buat pemilik kebun sawit? Ngitung aja nggak bisa gitu kan. Nah, maka ini seperti ini gambarannya ya. Kemudian di TM3 pun sama ya. Di TM3 ini jumlah populasi 120 pohon, TM3 14, 15, 16, 17, sampai 20 itu TM3. Dosis per pohonnya 3.000 gram per pohon per tahun atau 750 gram per satu kali aplikasi atau 3.000 dibagi 4 kali aplikasi setara 750 gram. Kemudian kalau kita hitung aplikasi pertama 750 gram per pohon kali 120 pohon per hektar itu setara dengan 90 kilogram kebutuhan atau 9 sak pupuk agrosawit sekali satu kali aplikasi untuk TM3 ini ya. Kemudian 4 kali aplikasi 90 kilogram dikali 4 kali aplikasi setara dengan 360 kilogram dibagi 10 kilogram per sak maka didapatkan 36 sak kali 250.000. Tetap kita berikan harga ini saja ya, harga repeat order setara dengan ya kalau belinya satuan, kalau satuan mah boleh ya. Tapi kalau biasanya ya setiap pemilik kebun sawit yang mau belanja dalam jumlah besar, maka kita selalu memberikan harga repeat order. Ya. Nah, di situ pun kita akan mendapatkan. Kalau misalkan dibebani harga post order bisa atau tidak ya tergantung tergantung situasi. Itu kan kemurahan kita saja. Kalaupun kita mau memberikan harga repeat order di kemudian hari ada belanja dalam jumlah besar, ya tidak masalah. Kita nanti ada gantinya di situ juga ya. Ini strategi saja. Kemudian di situ harga repeat order 20.000 rupiah sama dengan 9 juta per hektar per tahun. Nah, 9 juta ini setara dengan 75.000 ya biaya yang dikeluarkan untuk per pohon per tahunnya yang menggunakan produk. Jadi intinya baik di TM1 maupun TM2, TM3 dan TM4 produk best farming ini pengaplikasian 1 tahunnya di bawah 1 kilogram. Penggunaan pupuk NPK 16 yang dari USA, yang dari Rusia itu berapa? Bisa di atas 4 kilogram per pohon per tahun, bahkan ada yang sampai 15 kilogram per pohon per tahun. Nah, kita hitung efisiensi dari sini kita masuk nih. Loh, kok sedikit? Bagaimana korelasinya dengan penambahan tanaman buah segar yang memang bobotnya besar-besar? Itulah teknologi kita. Nah, kalau berbicara tentang teknologi, jangan pernah disangkal, jangan pernah diperdebatkan. Karena teknologi itu lahir tanpa kesepakatan banyak orang. Orang mau membuat pesawat, jarang ngomong-ngomong, "Oh, saya mau buat pesawat, setuju atau tidak?" Orang membuat makanan, ya sebagai suplemen yang ingin mendarat di luar angkasa, ya berupa saya baca ada 10 referensi ya yang dibuat makanan-makanan sari dari coklat, sari dari kacang, ya asam amino semuanya itu dibuat makanan berupa kapsul. Nah,
Ketika dikonsumsi, kebutuhan nutrisi tercukupi, ya, karena di sana pun diatur juga ya, jangan sampai BAB gitu kan, kebayang anti gravitasi di luar angkasa gitu kan. Nah, artinya dikonsumsi itu kan teknologi. Kenapa manusia bisa hidup? Begitu pula tanaman. Jadi agrosawit inilah penggabungan teknologi slow release. Nah, slow release-nya itulah aplikasinya 3 bulan sekali, tapi proses penyerapan ya tadi disebut 2 kali lebih cepat dalam proses penyerapan nutrisinya. Nah, inilah gambarannya Bapak Ibu semua. Biaya tertinggi di dalam pengaplikasian produk agrosawit ini hanya 10.500.000 di T4 yang umur di atas 20 tahun, dosisnya hanya 875 gram saja atau 3.500 gram per pohon per tahun. Luar biasa. Nah, berhak Bapak Ibu semua tidak percaya dulu ya, karena semuanya harus dibuktikan. Nah, jadi semuanya harus dibuktikan. Nah, karena memang ada seorang ya mentor kita yang sudah membuktikan, bahkan kemarin beliau pun menyampaikan ketika saya tanya mengenai testimoni dan lainnya, ya Pak Wan, saya sedang berjalan, insya Allah nanti setelah beberapa bulan kita bisa berikan informasinya, ya testimoninya. Jadi proses before dan after itu untuk dokumentasi sangat penting. Ini sebelum, misalkan pelepasnya menguning, terus setelah diaplikasikan tiba-tiba pelepas sudah mulai menghijau, daun sudah menghijau mengkilap, kemudian eh, pelepas sudah mulai terbuka, itu cikal bakal tanam buah segar akan muncul atau bunga betina akan muncul, kemudian diserbuk dengan bunga jantan dan lainnya, itu suatu perkembangan. Ya, jadi intinya Bapak Ibu semua tidak boleh overclaim, tapi kita membangun kepercayaan ini berdasarkan kaidah-kaidah ilmu pertanian. Dasarnya itu yang kedua tentang product knowledge based farming atau produk agrosawit itu sendiri. Ya, jangan pernah menjanjikan apapun. Ya, karena kita semua ini produk agrosawit ini sudah ada yang bertanggung jawab. Artinya produk ini ya izin edarnya sudah ada semua. Bahkan NPK-nya sudah disertifikasi nasional Indonesia ya. Nah, selanjutnya kita pahamkan tentang kondisi-kondisi di lahan tersebut ya. Nah, seperti tadi ada gambaran mengenai keberadaan apa pohon-pohon yang kekurangan defisiensi unsur hara makroprimer, defisiensi boron seperti apa. Nah, itu harus kita pahami semua ya. Oke. Nah, sekarang distribusi pupuk NPK ini ke berbagai daerah sudah mulai ya. Sudah mulai artinya pupuk ini insya Allah ya sudah mulai diaplikasikan di berbagai eh, para pemilik kebun sawit di berbagai daerah. Ingat Bapak dan Ibu semua, sentra sawit ini yang terluas itu tetap masih Jambi dan Pekanbaru. Kemudian Sumatera Barat, kemudian Sumatera Utara. Nah, itu sentra basis-basis perkebunan kelapa sawit yang di total keseluruhan ya yang ditanam seluruh Indonesia itu total sudah 16 juta hektar. Produk base farming, produk agrosawit sawit belum 1%-nya, ya masih luas. Kalau Bapak dan Ibu semua ingin menguasai keilmuan ini, nanti ikuti saja programnya ya ada ya. Nah, silakan pelajari semua. Karena pengaplikasian produk agrosawit ini gabungan antara teknologi slow release dan fast release tadi ya. Kalau kita lihat di sini seperti ini ya videonya ya. Kita lihat. Agrosawit yang lagi viral hari ini, N-nya 12, P-nya 6, K-nya 32. Ini bentuknya, ya, betul. Warnanya biru. Nah, ini baunya nyengat. Nah, kita akan aplikasikan satu pohon itu 0,5 kilo. Nah, tapi kita bikin TM1 ya, 4 sampai 8 tahun. lihat ya, kurang lebih hampir segini ini. Biar diameter, ya diameternya kurang lebih 1 meter aja dari pohon. Ya, boleh kita tabur ya. Kita lihat aja. Nah, karena ini ketemu hujan malam nanti, ini barang langsung larut. Nah, karena dia bentuknya bukan butiran ataupun pagi. Nah, ini dia. Ya, bukan pagi, bukan pun. Bisa lihat ya. Kita tabur seperti ini. Ya. Nah, ini petani kalau yang mau versi seperti ini silakan. Ya, dilarang. Nah, ini diaplikasikan khusus tanaman yang tidak sering terkena itu ya pasang surut. Karena kalau ada air yang masuk, ya karena tanah pasang surut, nah ini bisa habis tercuci ya. Nah, adapun yang rekomendasi kedua dalam pengaplikasian cukup dibuat lubang ya maksimal 30 cm, kemudian tebar setengah kilo atau 250 gram per titik. Nanti dibuat 2 titik pun boleh ya. Tutup langsung khusus untuk tanah pasang surut ya supaya tidak tercuci ya. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi Bapak Ibu semua, jadi beliau ini sedang
apa namanya memasarkan produk ini, kemudian dibuktikan membuat video dan lain-lainnya. Nah, insya Allah beberapa bulan ke depan nanti laporan sudah mulai masuk ya. Seperti apa respon pemupukan agrosawit ini terhadap berbagai stadia umur tanaman kelapa sawit ya. Nah, seperti itu ya. Batang. Oke, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, Bapak Ibu semua. Nah, lantas apa bedanya dengan pupuk Pambes? Nah, Pambes ini ya memiliki kandungan hara ya yang cukup lengkap juga untuk komoditas pamili palma atau kelapa sawit ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua, tanaman sawit yang dirawat itulah yang bisa menghasilkan. Sama semua komoditas-komoditas tanaman pun kalau tidak dirawat ya kita jangan berharap banyak ya. Tanaman pun tidak akan bisa memberikan manfaat buat manusia kalau tidak dirawat. Nah, sekarang sebelum adanya pupuk agrosawit, nah Pambes ini pun sudah lebih awal karena memang nutrisi ini murni yang disebut dengan teknologi slow release tadi. Ya, teknologi slow release itu tadi pupuk yang diberikan ya dosisnya hanya 100 gram saja untuk TM1, kemudian aplikasinya 3 bulan sekali. Nah, produk pupuk Pambes ini ya dikhususkan untuk famili Palmae, palem-paleman, ada kelapa sawit, ada kelapa kurma, ada kelapa, ada pinang, jambe, jernang, dan lain-lain, itu pun bisa menggunakan produk ini. Nah, cuman bedanya produk ini ya jauh lebih simpel dalam pengaplikasian, harganya 1 PV saja. Secara narasi-narasi ini sebagian besar hampir sama lah ya. Nah, cuman di dosisnya ini, nah dosis ini tadi cara menghitung kebutuhan Pambesnya, ini kalau kita hitung dosisnya hanya mulai dari TBM 50 gram, 100 gram, 150 gram, 200 gram, 250 gram per pohon. Ya, bedanya itu saja. Nah, kalau di agrosawit itu dosisnya adalah 500 gram per pohon untuk TM1 ya, 500 gram per pohon untuk TM1. Kalau ini hanya 100 gram saja. Nah, mana yang lebih bagus? Nah, sama-sama ya, keduanya pun bagus. Nah, saya pun sedang mengumpulkan dokumentasi ya, beberapa bulan yang lalu saya sudah mengaplikasi produk ini ya, mulai laporan ya, apalagi yang tanaman replanting yang ditabur ini saja itu hijaunya mengkilap. Artinya, kesiapan tanaman untuk melangsungkan proses fotosintesis itu insya Allah secara persyaratan sudah terpenuhi. Ya, kalau di fase vegetatif. Nah, generatif ini sekarang sedang mengumpulkan data-data juga nih. Karena laporan ya, Pambes ini pun aplikasinya jauh lebih ringan dalam ongkos kirim ya. Jadi masing-masing punya keunggulan. Masing-masing punya keunggulan kalau dilihat dari kandungan tadi ya, yang dipublikasi ini kan kandungan ini kan. Nah, ini P2O5-nya 18,83%, kaliumnya 23,36%, nitrogennya di atas 10% juga ya, ada boronnya hampir 1% ya. Ini sudah lengkap semua untuk Pambes. Makanya cara penghitungannya pun cukup mudah ya. Cara menghitungnya, aplikasinya hampir sama ya. Ada yang ditabur, ada yang ditanam, ada juga yang di sekeliling ya, dikelilingin ya. Nah, kemudian di sini cara menghitung kebutuhannya, jumlah kebutuhannya kalau kebutuhannya adalah 100 gram per pohon, kita hitung tetap 120 pohon per hektar ya, jenis pelepah panjang. Maka kebutuhan 12 kilogram Pambes dikali 4 kali aplikasi setara dengan 48 kilogram atau 40 pots. 40 pots itu berapa? Setara dengan 40 PV ya. 40 PV ya, karena 48 kilogram dibagi 1,2 kilo ya, 40 PV. Nah, untuk mendapatkan 40 PV ini berapa? Nah, kemarin kita hitung ya, kalau kita ambil repeat order yang 3 juta dapat 24 produk, maka untuk mendapatkan 40 pouch ini kira-kira berapa? Bisa di bawah 6 juta ya. Nah, itu hitungannya seperti itulah gambarannya ya. Maka Bapak Ibu semua masing-masing punya keunggulan. Kita tidak bisa membanding-bandingkan ya. Cuma dari tim usaha base farming merekomendasikan karena tidak setiap tanaman atau perkebunan kelapa sawit itu bisa mendapatkan air, maka yang kita rekomendasikan pupuk apa yang cocok untuk komunitas kelapa sawit yang sulit mendapatkan air di setiap lahannya, maka jawabannya yang pertama Pambes, yang kedua Sigro, yang ketiga agrosawit. Itu pilihan silahkan. Pak, bagaimana dengan Pastro, eco farming dan lain-lainnya? Boleh-boleh saja silahkan. Kalau ada air dipersilahkan. Ya, karena pengadaan air itu dulu waktu saya edukasi eco farming pun ya banyak yang mundur. Karena lahan kami tidak ada air sama sekali, Pak. Percuma ini hasilnya bagus pun, kalau masih ada air, nah mereka tidak mau menggunakan. Maka rekomendasinya 3. Pambes, Sigro, dan agrosawit ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, nah seperti kebutuhan-kebutuhannya ya, ini materi sering saya sampaikan sebelum ada agrosawit. Nah, Sigro pun sama.
Ya kalau Sigro hitungannya kebutuhannya ya hampir sama, cuman di sini karena bobotnya 2 kilogram per pohon, 20 gram per pouch ya, maka kebutuhannya pun di sini kita bisa lihat di sini ya. Nah, untuk TM1 kita membutuhkan 48 kilo dibagi 2 kilo, hanya 24 pouch saja. Cuman 24 pouch ini ada penambahan 100.000 per pouchnya, per PV-nya ya. Tapi tetap masih terjangkau juga karena hitung-hitungannya dosisnya hampir sama ya, 100 gram, 150 gram untuk TM2, kemudian untuk TM3 200 gram, untuk TM4 di atas 20 tahun ini bisa 250 gram per pohon. Nah, ini pun sama masing-masing punya teknologi. Jadi, Pak, bagaimana kalau dengan base pump release? Nah, itu harus didampingi dengan pasro ataupun fotosintesa ya. Kalau ini bisa aplikasi tunggal. Silakan mau menggunakan yang manapun. Yang penting kita tahu dalam pengaplikasian apakah agro sawit misalkan bagus tapi supply untuk ongkos kirimnya tinggi. Nah, kita ada opsinya yang pakai Sigro ini boleh atau tidak? Boleh, silakan. Mau pakai Pambes pun boleh, silakan ya. Ini gambarnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian eh, dari 3 produk ini, mulai dari agro sawit tadi ya, kemudian produk Pasgrow, Pambes dan Sigro. Nah, itu nanti silakan para mitra memilih mau menggunakan yang mana ya. Yang jelas saya rekomendasikan dari 3 produk ini ada teknologi slow release-nya tanpa harus menggunakan air. Bukan berarti tanaman tidak membutuhkan air ya, karena di dalam pupuk ini dilengkapi teknologi ya yang mampu menangkap air di tanah maupun di udara ya. Nah, maka ketika pupuk ini sudah kontak dengan kelembaban yang ada di tanah tadi, maka lautan pupuk tersebut sudah terbentuk dan meristem para akar mudah menyerap nutrisi tersebut. Nah, itu ada 3 di kandungan agrosawit, kemudian Pambes dan Sigro. Itu pilihan silakan. Nah, kalau misalkan Sigro ini jangkauannya cukup luas. Bisa untuk tanaman keras berbuah tahunan, bisa untuk kelapa sawit, bisa untuk tanaman semusim. Kalau untuk tanaman semusim yang misalkan untuk tanaman padi mau disemprot Sigro boleh, boleh. Ya, dosisnya 4 sampai 5 sendok makan per tangki 15-17 liter air. Semprotkan, bisa dicampur dengan pasgrow-nya 1 sendok makan, ya, aplikasikan langsung buat komunitas kelapa sawit, komunitas padi ya. Nah, untuk kelapa sawit yaitu tadi teknologi dipendam saja atau ditanam, ya. Dosisnya tadi 100 gram per pohon ya. Bersama ini ya materinya ya tuh. Cuman kalau teknologi ini murni teknologi slow release. Kalau agrosawit teknologi fast release dalam teknologi penyerapan nutrisinya, slow release dalam pengaplikasian interval jarak 3 bulan sekalinya. Nah, itu bedanya ya. Masing-masing punya keunggulan. Oke.